Ibu, sebelumnya kami izin untuk wawancara sebagai tugas akademis kami karena tidak melaksanakan studi kampus ya. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan ya Bu. Oke. Yang pertama, visi misi jurusan yang diunggulkan itu ada atau tidak ya dari yang Ibu ajar? Oke, visi misi jurusannya mungkin kalau di sini tuh bilangnya kita prodi kali ya, program studi. Nah sebenarnya kalau visi misi yang diunggulkan mungkin secara general karena kita itu basisnya adalah politeknik, jadi yang diunggulkannya itu adalah bagaimana kita mempersiapkan lulusan yang memang siap untuk kerja di industri ketika lulus. Nah jadi mungkin kalau dibilang ke tujuannya atau visi misinya itu kita fokus untuk menghasilkan lulusan yang memang sesuai dengan kebutuhan industri gitu sih. Pertanyaan yang kedua itu bagaimana metode pembelajaran yang digunakan, apakah termasuk kampus Merdeka? Oke, kalau untuk metode pembelajaran yang digunakan, apalagi berkaitan dengan kampus Merdeka ya, kita menganut kurikulum kampus Merdeka ya. Jadi misalnya di sini itu kita nggak cuman mengajarkan teori aja. Contoh sederhananya misalnya untuk program magang. Magang itu kan kalau di kampus Merdeka itu suatu hal yang wajib ya. Itu sekitar 6 bulan. Nah, kalau di kita karena tadi ya goalsnya adalah kita ingin menciptakan lulusan dari politeknik ini yang siap terjun ke industri langsung setelah lulus. Jadi program magang di jurusan ini di prodi, khususnya di prodi saya, prodi administrasi bisnis terapan itu 1 tahun 2 semester. Jadi ada program magang semester 5 dan semester 7. Jadi untuk melatih keterampilan profesional dari mahasiswa ketika nanti mereka lulus, mereka itu nggak cuman punya ijazah tapi juga mereka memiliki pengalaman magang selama 1 tahun. Nah kemudian selain itu untuk yang berbasis kampus Merdeka juga mungkin dari aspek pembelajarannya, jadi kita nggak full yang teori aja, banyak perkuliahannya itu yang menggunakan sistem project ya. Jadi ada yang namanya sistem project based learning. Misalnya misalnya saya mengampu mata kuliah marketing, jadi kita nggak cuma ngejelasin marketing itu apa, strateginya gimana, tapi ada project, yaitu mahasiswa dalam kelompok mereka terjun ke lapangan mencari UMKM untuk mendampingi UMKM tersebut. Misalnya dibantu nih aspek pemasarannya, dari sosial medianya kah, atau dari penentuan harganya, terus bikin konten-kontennya, produknya harus dikembangkan kayak gimana, kurang lebih kayak gitu sih kurikulum yang berlaku di jurusan ini. Oke. Gitu. Lanjut pertanyaan ketiga, adakah jalur khusus masuk perguruan tinggi negeri di PNJ? Oke, mungkin kalau untuk jalur masuk itu sama ya, sistemnya nasional. Apa sih kalau sekarang tuh namanya? SNBP. Nah, iya itu yang via tes sama yang pakai nilai raportnya. Itu secara nasional itu. Nah, kemudian kita juga ada jalur mandiri ya. Ada jalur mandiri. Nah, di jalur mandiri itu ada juga seleksi untuk kerjasama, program kerjasama. Jadi yang namanya politeknik itu kan beda ya sama universitas. Jadi bedanya kalau politeknik itu tadi saya bilang dia fokusnya adalah menciptakan lulusan yang siap terjun ke industri. Jadi lebih banyak praktek ya daripada teorinya. Sedangkan kalau di universitas itu kan lebih ke akademisi, lebih banyak teorinya, materinya daripada prakteknya. Nah makanya di sini tuh sebenarnya udah banyak kerjasama sama perusahaan. Makanya di sini ada jalur masuk khusus jalur kerjasama, misalnya Badak LNG, ya kan. Terus ada lagi misalnya saya lupa kalau di teknik tuh adalah kerjasama sama beberapa perusahaan. Nah kalau di jurusan AS sendiri ada yang kerjasama dengan kampus MSU, Malaysia Science University. Jadi itu adalah program sejenis bisa dibilang double degree ya. Jadi kan 4 tahun tuh ya kuliahnya, 3 tahun di sini, 1 tahun nanti di Malaysia. Itu. Jadi ada jalur khusus kerja sama sih. Seleksi masuk ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat ya Bu. Untuk mewujudkan visi misi kampus, apa yang sudah dilakukan oleh kampus sejauh ini?
Oke, untuk mewujudkan visi misi mungkin tadi ya dari desain kurikulumnya yang memang mendukung bagaimana sih supaya mahasiswa itu nanti ketika lulus siap terjun ke industri. Nah, kemudian dari aspek dosennya kita juga aktif mencari perusahaan yang untuk mau diajak kerjasama ya. Jadi untuk mengetahui kira-kira nanti bisa nggak ya lulusan kita itu bekerja di sana, atau misalnya ada kegiatan kerjasama dosen tamu yang dihadirkan dari praktisi dari perusahaan, atau bisa juga misalnya untuk kegiatan kolaborasi riset atau pemantapan kurikulum dengan industri supaya apa yang kita ajarkan saat ini memang masih dipakai di industri, karena kan kadang apa yang diajarkan secara teori pas nanti kerja suka beda kan. Nah, itu usaha yang dilakukan untuk mencapai si visi misinya sih. Adakah kerjasama dengan perusahaan tertentu atau rekanan pihak lain? Ada tadi ya, contohnya kalau rekan lain mungkin dari kampus tadi ya, MSU, Malaysian Science University, itu untuk kegiatan tadi ada mahasiswa yang memang nanti 1 tahun terakhir di sana. Kemudian kalau dengan perusahaan itu sebenarnya banyak sih kita kerjasamanya, saya juga lupa nggak ingat, tapi yang nggak cuma perusahaan, kementerian juga kita ada kerjasama. Contohnya adalah dengan Bulog. Kalian tahu Bulog? BUMN? Bulog yang itu suka distribusi beras. Kita waktu itu pernah sign MOU untuk kerjasama dengan Bulog. Nah, kerjasamanya itu dalam bidang ya dosennya untuk melakukan riset bareng, terus penerimaan mahasiswa magang di sana. Kemudian ada juga kita kerjasama dengan Kemendagri, Kementerian Perdagangan dan Industri. Nah, di situ kita kerjasama. Jadi misalnya Kemendagri suka memberikan pelatihan kepada mahasiswa, misalnya pelatihan digital marketing, pelatihan tentang ekspor impor, kurang lebih kayak gitu kerjasama kita dengan industri yang Lanjut pertanyaan selanjutnya, apakah ada program pertukaran siswa? Bagaimana kriteria mahasiswa yang dapat mengikuti program tersebut dan sertakan alasan? Oke, kalau untuk pertukaran siswa, kan berarti kita ngirim keluar, terus dari luar ada yang kesini ya. Iya. Nah, itu tuh kalau jurusan ini belum ada sejauh ini. Dulu pernah ada, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Cuman ada program yang namanya, sebenarnya program dari pemerintah. Mungkin kalian pernah dengar IISMA? Oh iya, aku tahu. Iya. Jadi kita ada beberapa mahasiswa yang mendapatkan program itu. Jadi itu kayak kayak mendapatkan kesempatan untuk belajar di universitas luar selama 3 bulan sampai 1 semester. Nah, tahun lalu itu ada yang mahasiswa kita yang ya, tapi bukan exchange sih. Kalau exchange kan kita belajar keluar, dari luar ada yang masuk ke dalam. Jadi ini ya mahasiswa kita memang untuk belajar di luar aja selama 6 bulan, 4 sampai 6 bulan. Tahun lalu itu ada yang ke Korea. Nah, terus tahun ini itu ada 2 mahasiswa yang di Taiwan. Saya lupa nama universitas siapa. Itu ngambil jurusannya international business atau apa gitu ya. Pokoknya masih relate dengan jurusan bisnis itu sih. Jadi dari IISMA, kalau untuk ditanya persyaratannya itu mereka mengikuti seleksi dari IISMA itu sendiri sih. Paling nanti dari kampus hanya memberikan surat rekomendasi gitu. Aku ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, berapakah lulusan tracker study yang ada pada kampus ini? Minimal data secara global dari tahun 2023 lengkapi data dengan yang akurat. Tapi kalau ini tracer saya datanya sih, karena datanya agak presisi. Iya, nggak apa-apa bu. Lanjut. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara bersaing dengan kampus negeri lain? Apalagi kan sekarang banyak kampus swasta di setiap daerah dengan janji langsung bekerja. Oke, kalau untuk strategi bersaing dengan kampus lain ya tadi ya. Jadi kita selalu meningkatkan kerjasama dengan industri, sering update gitu kan. Apa aja sih perubahan-perubahan di industri, apalagi sekarang di zamannya AI ya kan, teknologi. Kadang ada beberapa pekerjaan yang udah nggak relate lagi dikerjakan secara manual apa segala macam. Nah, kita itulah menggencarkan kerjasama dengan industri supaya mencocokkan
antara kebutuhan industri dengan lulusan kita. Nah, nanti gimana cara mencocokkannya, yaitu kita menyesuaikan kurikulum dengan perubahan yang ada di industri tadi. Nah, dengan itu saya yakin kita masih bisa bersaing gitu dengan kampus-kampus lain, karena kan biasanya tujuan orang milih kampus itu supaya nanti gampang kan cari kerjanya. Nah, kalau misalnya kita banyak melakukan kerjasama dengan industri, kemudian kurikulum yang memang sudah didesain sesuai dengan kebutuhan industri, nanti kan daya serap lulusannya itu lebih cepat kan. Misalnya yang kampus lain harus 1 tahun baru dapat kerja, apalagi kita ada program magangnya 1 tahun kan. Berarti kan itu membuka peluang bahwa serapan mahasiswa lulusan kita tuh lebih cepat. Misalnya dari lulus tuh cuma 3 bulan udah dapat kerja. Nah, itu kan bisa menjadi nilai jual dari kampus ini untuk bersaing dengan kampus-kampus lainnya. Oh ya, ini deh. Udah. Tadi udah. Makasih banyak ya, Bu.